saya Masnuah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan nomor peserta 20501001029175 dan nomor induk mahasiswa 200212989094 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara daring. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Baik, Bu. Ya, sehat semua? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Coba anak ibu Ismail siapkan, berdoa dulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran atau memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu siapa saja anak-anak Ibu yang mengikuti belajar secara daring hari ini ya. Rehan, Hadir, Bu. Wahyu, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Alia, Mael, Hadir, Bu. Zurotun. Hadir, Bu. Iya. Anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kita tetap menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini ya, dengan menjaga protokol kesehatan seperti 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak. Terus Mencuci tangan. memakai Masker. masker, terus jangan lupa Mencuci tangan. Mencuci tangan. tangan. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 4. Nah, subtema 1, lalu pembelajaran 1, muatan pelajarannya IPA dan IPS. Nah, sebelum melanjut pelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung.
Jelas tadi suaranya? Jelas, Bu. Iya. Bu. Jelas, Nah, Bu. hari ini kita akan belajar tentang upaya kita menjaga kelestarian dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Lalu nanti anak-anak ibu juga bisa menyajikan contoh kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Lalu nanti anak-anak ibu juga bisa menjelaskan apa saja jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang, lalu menganalisis jenis-jenis pekerjaan dan menyajikan apa saja jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini ada gambar apa anak ibu? Abrasi. Sungai yang abrasi. Nah, ibu, apa itu abrasi, nak? Pengikisan pantai yang diakibatkan oleh apa? Gelombang. Laut. Iya. Nah, kira-kira apa penyebab terjadinya keadaan sungai ini, anak-anak? Kok bisa begitu? Karena tidak ditanami pohon bakau. Bisa menyebabkan abrasi, ya. Semakin habis terkikis tepi sungai ini. Nah, karena kurangnya peduli kita terhadap Lingkungan. Iya. Nah, akibatnya seperti ini. Nanti lama-lama tanah ini terkikis, rumah yang di atasnya itu, di dekat sungai itu lama-lama bisa habis nanti masuk ke sungai. Nah, lalu ini ada gambar apa anak ibu? Nelayan. Orang yang sedang mencari ikan. Kalau sungainya sudah tercemar seperti ini tadi, atau keadaannya sudah tidak ada tumbuhan bakau, tidak begitu alami lagi, jadi susah para penduduk yang di dekat sungai ini mencari ikan. Nah, mencari ikan ini juga sebuah profesi. Nah, pekerjaannya kira-kira apa? Disebut dengan apa anak ibu? Nelayan. Seorang nelayan. Sekarang coba di sini ada video ibu yang akan menjelaskan tentang tumbuhan bakau. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan secara baik-baik ya video ibu ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Sudah jelas tadi anak-anak Ibu? Jelas, Bu. Pak, sudah diperhatikan dengan secara baik-baik tadi ya kan? Nah, salah satu upaya kita menjaga pelestarian itu dengan cara nih. Gambar apa ini anak-anak Ibu? Menanam pohon bakau. Nah, ini salah satu upaya kita menjaga pelestarian lingkungan. Nah, kemarin Presiden kita datang ke Bengkalis. Ke Bengkalis, ke tempat kita ya. Dalam rangka apa? Pohon Pohon bakau. Nah, ini ada nih gambar Presiden kita langsung menanam pohon bakau supaya biota laut ini terjaga secara baik ya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas mengisi LKPD. Ibu kirimkan melalui WA group. Kalian kerjakan secara diskusi bersama-sama di WA group. Nanti hasilnya dikirimkan. Lalu nanti kalian presentasikan atau ditampilkan apa hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian kerjakan LKPD yang pertama itu tentang tanaman bakau. Sudah selesai? Sudah. Coba siapa sekarang yang ingin membacakan hasil diskusinya? Nomor 1, mengapa kita harus menjaga pelestarian tanaman bakau agar melindungi pantai dari abrasi? Nomor 2, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Pemukiman penduduk menjadi rusak. Nomor 3, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Menjaga rembesan air laut ke darat. Nomor 4, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari, menjaganya, dan agar tidak terkikis oleh terpaan ombak? Iya, itu hasil jawaban dari kelompok 2. Nah, sekarang coba kelompok 3. Siapa yang mau membacakan hasilnya ini? Ya, Rehan. Nomor 1, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Menahan rembesan laut ke darat. Nomor 2, Ya. apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Maka akan terjadi erosi dan abrasi. Nomor 3, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Daun bakau dapat menyerap gas karbondioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Nomor 4, apa agar hutan bakau tetap lestari? Tidak lestari.
Tidak menebang hutan secara sembarangan. Iya. Pintar anak-anak ibu semua ya, sudah paham semuanya ya. Nah, tanaman bakau itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya tadi mencegah abrasi dan erosi. Nah, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Supaya tanaman ini dapat mencegah abrasi. Nah, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Pantai tidak stabil dan juga bisa terjadi abrasi atau erosi. Nah, itu tadi hasil presentasi kalian semuanya. Coba sekarang Ibu lanjutkan lagi KPD yang kedua dengan mencari mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting bagi kita. Ya, coba kalian kerjakan secara kelompok juga di WA Group ya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti hasilnya dibacakan atau dipresentasikan seperti tadi ya. Yuk, sekarang anak-anak ibu kerjakan ya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kita presentasikan dulu. Sudah kelompok berapa nih yang mau membacakan hasilnya? Kelompok 1. Coba. Apa ini yang pertama? Tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, lalu yang kedua, apa lagi? Iza? Tidak membuang limbah di sungai. Iya. Lalu Ibu ingin tahu jawaban dari kelompok 2. Coba, siapa yang mau membaca hasilnya ini? Tidak membuang sampah di laut. Iya. Apalagi kelompok 2. Coba Ismail. Apalagi Ismail? Supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Terus kita apakan? Menggunakan secara hemat. Iya. Lanjut. Kelompok 3, Wahyu. Terakhir, apa Wahyu? Supaya tidak terjadi bencana alam. Ya, pintar ya. Semuanya sudah dijawab dengan benar ya. Nah, mengapa menjaga keseimbangan alam itu dan kelestarian sumber daya itu sangat penting. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk muatan IPS-nya di sini ada berbagai jenis-jenis pekerjaan. Nah, ada masyarakat yang tinggal di daerah laut atau sungai, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kalau kita ini tinggalnya di mana, anak ibu? Dataran rendah. Di dataran rendah. Nah, pekerjaan itu juga terbagi ke dalam 2 macam. Ada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, nah, pekerjaan apa saja yang menghasilkan jasa itu? Contohnya anak-anak Ibu. Ibu. Iya, dokter. Apa lagi? Guru. Apa lagi? Polisi. Apa? Polisi. Masih banyak lagi ya.
pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya tadi itu seperti dokter, guru, polisi, perawat, masih banyak lagi. Nah, itu semua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini contohnya. Ya. Lihat anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Si dokter, polisi, ada guru, lalu ada tukang rambut. Nah, setelah itu ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya pekerjaan apa anak Ibu? Tukang jahit. Tukang jahit itu menghasilkan apa dia? Baju. Baju. Pintar. Apa lagi? Nelayan. Nelayan. Kira-kira menghasilkan apa anak Ibu nelayan ini? Ikan. Iya, menghasilkan ikan. Lalu apa lagi? Petani. Kalau tani menghasilkan apa? Sayuran, buah-buahan. Sayuran. Iya, sayuran, buah-buahan. Nah, itu semua pekerjaan yang menghasilkan barang. Nih, ada contohnya nih. Ini seorang petani menghasilkan padi dan sayuran. Lalu ada tukang kayu. Tukang kayu ini menghasilkan lemari, kursi, meja. Lalu ada juga seorang nelayan yang kerjanya mencari ikan di laut atau sungai. Nah, coba sekarang kerjakan secara kelompok LKPD-nya tentang itu ayahku seorang nelayan. Sekarang coba anak-anak Ibu kerjakan LKPD-nya secara kelompok di WA Group ya. Membahas tentang itu. Bacalah teks tentang ayahku seorang nelayan. Kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan sekarang ya. Sudah selesai semua? Rehan sudah selesai, Rehan? Udah, Bu. Nah, coba sekarang presentasikan atau bacakan hasilnya. Coba ini siapa yang mau membacakan nih? Kelompok mana dulu? Nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang digunakannya jaring atau jala. Nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Yang digunakan adalah jaring dan radar, bahkan ada yang menggunakan bom. Nomor 3, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan peralatan modern? Yang terjadi adalah pencemaran laut. Nomor 4, harusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem yang terjadi. Bila penangkapan melebihi batas, akan terjadi penurunan populasi. Iya, mantap nih kelompok 2 nih. Jelas ya cara menyampaikan atau membacanya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Lanjut sekarang coba terakhir kelompok 1. Siapa yang mau membacakan nih kelompok 1? Ya, coba bacakan Nadia. Nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jaring tangkapan ikan kadang banyak dan kadang sedikit. Nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jaring dan radar yang bisa mendeteksi
keberadaan ikan dan nelayan modern menangkap ikan. Ada yang menggunakan bom. Nomor 3, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Menurut saya, ekosistem laut akan terganggu seperti banyak ikan kecil mati terkena bom pencemaran air oleh bahan bakar mesin para nelayan yang menggunakan alat modern. Nomor 4, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistemnya terjaga? Mengambil ikan sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan bom saat penangkapan ikan. Nah, kalau seorang nelayan menggunakan alat modern secara bom, habis semua nanti ikan-ikan kecil pun ikut mati. Nah, kita harus melestarikan ikan-ikan yang kecil itu supaya tetap hidup. Nah, biar hasilnya nanti untuk kemudian hari nelayan mencari ikan itu lebih banyak, tetap ada ya. Paham anak-anak ibu semua? Nah, nelayan itu tadi salah satu pekerjaan yang menghasilkan apa? Barang. Iya, barang, mencari ikan di laut ya. Oke. Pintar anak-anak ibu semua ya, sudah paham. Lanjut, kita bahas LKPD selanjutnya. Kalian bersama kelompok juga menyebutkan jenis pekerjaan apa saja, lalu kegiatannya seperti apa. Ibu kasih contoh lewat WA Group. Sekarang coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sekarang coba kerjakan ya KPD yang terakhir tadi itu. Lengkapilah tabel di bawah ini. Apa saja sih jenis pekerjaan itu, lalu kegiatannya apa saja. Sudah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Iya. Coba sekarang siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Coba kelompok yang pertama, jenis pekerjaannya nomor 1 apa? Nomor 1, nelayan. Mencari dan menangkap ikan di laut atau di sungai. Lalu yang kedua apa, Fiza? Nomor 2, petani. Menanam cabai dan menanam sayuran. Lanjut kelompok 2. Polisi menangkap penjahat. Nah, polisi. Terus kegiatannya apa? Menangkap penjahat. Menangkap penjahat. Iya, pintar. Lanjut. Yang keempat apa lagi? Dokter. Dokter. Terus kegiatannya apa ini? Mengobati pasien yang terluka. Terus kelompok 3 lagi. Coba Wahyu, apa Wahyu? Rehan. Pedagang jualan. Pedagang. Terus kegiatannya apa pedagang itu? Jualan. Berjualan. Iya. Nah, ini semua jenis pekerjaan. Ya, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa maupun barang. Ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lalu kesimpulannya, pelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak ibu? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Iya, terus kita tadi belajar apa lagi? Membakar. Menanam tumbuhan
bakau. Terus apa lagi? Kerjaan yang Pekerjaan yang menghasilkan barang. Terus apa lagi kira-kira? ayahku sebuah nelayan. Membahas pekerjaan seorang nelayan. Terus apa lagi? Menjaga kelestarian. Iya, menjaga kelestarian. Ini yang harus kamu lakukan di rumah supaya lingkungan kita tetap terjaga. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih evaluasi. Coba anak-anak Ibu kerjakan. Ibu kirim melalui WA group ya. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba sekarang dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Iya. Sudah paham semua ya materi hari ini ya anak-anak Ibu ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian ini? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Menanam pohon atau kalau menjaga apa, Mael? Kelestarian. Iya. Nah, sebelum kita tutup, kita lakukan refleksi dulu pelajaran hari ini. Nah, di sini ada upaya-upaya menjaga kelestarian. Nah, misalnya yang pertama ini menanam atau merawat tanaman di rumah. Kira-kira anak Ibu selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah ini? Kadang-kadang. Selalu. Kadang-kadang, selalu. Mana jawabnya ini? Nanti kalau bisa terap secara apa? Selalu. Di sini selalu ya. Lalu yang kedua, menyayangi hewan peliharaan juga termasuk dalam menjaga kelestarian. Termasuk yang mana ini kepada anak Ibu kita? Selalu, kadang-kadang tidak pernah. Selalu. Iya, selalu. Pinter. Terus, lalu manfaatkan sampah daun. Kadang-kadang. Tidak pernah. Kadang-kadang. Kadang-kadang, Bu. Kalau bisa selalu ya dimanfaatkan sampah-sampah daunnya itu. Terus senang diajak kerja bakti. Nah, Selalu. Kalau diajak orang tua atau warga untuk kerja bakti harus rajin ya. Lalu mengingatkan keluarga yang membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana itu? Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Kadang-kadang. Selalu, ada yang kadang-kadang, kalau bisa yang selalu diingatkan ya. Terus yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Terus? Selalu. Nah, ini dimanapun kita, maupun di sekolah, di rumah. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini semua merupakan upaya menjaga pelestarian. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca Asmaul Husna. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita memasuki pembelajaran 2, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini hari ini. Sebelum itu kita membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Ayo coba anak Ibu Ismail pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maliku Al-Qudus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliqu Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qaharu Al-Wahhab Al-Warisu Ar-Rasidu As-Sabun. Nah, sekarang coba pimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa pertemuan selanjutnya.